Oke, ini alternatif solusi buat agen asuransi pemula yang mau upgrade ke next level. Dan ini adalah sharing lanjutan ya teman-teman ya. Jadi tonton video yang sebelumnya yang saya udah buat supaya teman-teman gak ketinggalan yang versi pertamanya. Oke, solusi apa yang bisa kita tambahin supaya teman-teman yang masih baru bisa naik ke level berikutnya ya. Oke, mungkin dari sisi penargetan pasar yang tepat seperti itu ya. Jadi target pangsa pasar pun kita harus pikirin teman-teman ya. Jadi mungkin sebagai agen yang baru kita misalnya fokusnya adalah ke orang yang kita kenal seperti itu. Nah, tapi kan nanti dengan berjalannya waktu orang yang kita kenal itu akan habis kan. Maksudnya habis adalah kita sudah ketemuin satu demi satu dan kita sudah tahu ada yang beli, ada yang enggak, ada yang nggak bisa dihubungin dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu kan kita mau melebarkan pasar kita dong. Nah, baiknya waktu teman-teman sudah mulai punya pengalaman tuh ya, baiknya teman-teman mulai perhatikan Anda lebih bagusnya di mana. Ya, Anda lebih bagus memberikan solusi ke pasar yang seperti apa. Gitu. Karena kalau kita udah tahu nih target pasar kita lebih clear, lebih jelas, kita tinggal perbanyak aja. Sehingga apa? Kita bisa mengurangi resiko kehilangan banyak waktu, banyak usaha, ya. Kalau kita nggak tentuin, soalnya nanti itu jadi terbuang percuma. Kita pikir kita cocok ke pasar yang jenis A, ternyata kita cobain yang A enggak, kita cobain B. Kita coba setelah dilewati beberapa waktu B ternyata enggak, ternyata yang C. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Akan lebih baik kalau kita bisa targetin pasar kita, mana nih pasar yang sangat cocok dengan tipe karakter saya. Kita akan fokus di situ. Misalnya 50% sampai 60% dari waktu yang kita punya itu kita ke pasar itu. Dan sisanya adalah ya tetap melayani pasar yang lain. Bukan berarti kita sama sekali tidak melayani pasar yang lain seperti itu ya. Nah, lalu apalagi udah waktunya teman-teman bisa mereview atau bisa monitor hasil kinerja kita sendiri melalui aplikasi CRM. Ya, jadi kelemahannya kalau kita melakukan sebuah pencatatan dengan buku atau dengan aplikasi-aplikasi yang banyak gitu ya, misalnya untuk catatan di Notepad atau di Word gitu ya. Lalu untuk tabel adanya di Excel. Lalu ada yang apalagi adanya di kalender. Apalagi wah begitu banyak aplikasi sehingga Anda sendiri nggak bisa tahu gitu loh mana sih cara menganalisanya bagaimana gitu. Nah, inilah disinilah kegunaan dari aplikasi CRM. Contohnya adalah Produce ya. Produce, saya pakai Produce untuk membantu saya, kasih saya evaluasi, monitoring aktivitas apa yang bagus yang saya kerjain dan aktivitas apa yang saya harus kurangin. Seperti itu. Karena kita harus bisa memantau aktivitas kita, baik itu dalam hal selling, prospek gitu ya, prospek untuk selling atau prospek untuk recruiting gitu. Jadi kita harus bisa memilah. Dari situ kita bisa tahu kekuatan kita ada di mana. Apakah kekuatan kita adanya di selling atau di recruiting ya. Yang mana yang kuat, itulah power kita harus kita arahkan ke situ lebih banyak. Ya, bukan berarti sellingnya dihilangkan, enggak. Misalnya ada jagonya di rekrut, bukan berarti sellingnya dihilangin, enggak. Tetap ada, tapi porsinya tentu lebih kecil dari recruitingnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita nggak pakai CRM, kita agak sulit untuk kita mencatat dan sambil mengevaluasi dan memonitor kita punya kinerja gitu. Sementara kalau ada aplikasi CRM kayak Produce gitu ya, kita bisa tinggal lihat dengan gampang. Tinggal gampang, oke, saya di sini, status saya di sini, saya mau ningkatin apa, kayak begitu. Ya, sehingga menghindari peluang yang terlewat ya, atau kita kerja kurang optimal gara-gara kita nggak tahu kita yang mana gitu loh, kita bagusnya yang di mana gitu, kita sendiri nggak tahu ya. Karena kalau
semuanya hanya ngandelin memori otak kita, pasti kita burn out, kita nggak sanggup ya. Nggak semua orang bisa mudah mengingat nama, ya nggak semua orang mudah mengingat nomor telepon contohnya ya, atau bahkan ya nggak semua orang bisa mengingat kejadian atau interaksi yang terjadi di beberapa hari terakhir. Jadi kadang kalau kita udah lewat 1 minggu, contoh 1 hari kita ketemu 3 orang atau 4 orang, kita lakukan itu full selama 1 minggu. Di hari Sabtu, kalau ditanya lagi, waktu Senin kemarin ketemu siapa, ngomongin apa, itu kita udah lupa. Ya, karena memang begitulah memori otak. Apa yang kita tidak lakukan berulang-ulang, otak maka akan menghapus dari jalurnya gitu. Itulah menyebabkan kita jadi lupa gitu. Nah, kalau ada catatannya, ada aplikasi yang ngebantu kita untuk nge-tracking dan mengingatkan kita, ya pasti akan jauh lebih baik ya. Bukan berarti harus pakai aplikasi aja gitu. Buku juga bisa, buku ya, cuman ada kelemahannya aja. Ya masing-masing ada plus poinnya seperti itu. Oke, lalu apalagi yang bisa kita tingkatkan untuk pergi ke next level ya? Mungkin kita mesti pikirin strategi penjualan yang lebih terstruktur ya teman-teman. Mungkin Anda selama ini mencoba, Anda yang masih baru ya, Anda mencoba presentasi lalu hasilnya adalah A misalnya. Lalu Anda coba lagi presentasi hasilnya adalah B. Ya. Kok berubah-berubah terus ya? Seperti itu. Nah, kalau kita punya strategi penjualan yang terstruktur, kita akan tahu misalnya tujuan kita adalah C misalnya ya. Untuk mencapai C kita harus lakukan A dan B. Sehingga kita akan lakuin A dan B untuk menuju C. Sehingga itu menjadi sebuah sistem yang terstruktur seperti itu. Banyak orang melakukan di bisnis ini, dia lakuin A, harapannya dia nggak tahu. Sehingga apa? Ketika di posisi A dia lakuin tidak berhasil, dia mundur. Padahal sebenarnya itu hanyalah bagian dari sebuah proses gitu. Kalau kita tahu, kita mau mengharapkan hasil C, dan untuk mengharapkan C itu kita harus lakuin A dan B, ya kita nggak akan cepet baper dong. Oh, kalau A nggak bisa, ya udah saya akan lanjut ke B. Atau A nggak bisa, kayak saya cari orang lain untuk yang A-nya bisa lanjut ke B, B lanjut ke C, seperti itu. Ya, nah jadi kita mesti mulai pikirin tuh, ya apa sih yang kita bisa susun. Ya, baik itu aktivitas harian kita, mingguan kita, yang secara realistis bisa bantu kita menghindari atau mengantisipasi kita punya perasaan, ya kita kebawa perasaan di sebuah proses yang belum selesai gitu. Ya, jadi dikit-dikit jadinya ngambek, dikit-dikit jadinya baper gitu. Karena ya itu, kita nggak tahu ujungnya kita mau kemana. Ya, nah jadi kalau kita mau pergi ke next level, kita harus mulai pikirin strategi penjualan yang terstruktur, sistematis, jelas. Ya, seperti itu. Oke, terus apa lagi? Kalau kita mau panjang di bisnis ini, ya, buat teman-teman yang baru mungkin Anda bergabung di sini 3 bulan, 6 bulan, seperti itu ya. Anda mungkin mikir, kok orang bisa ya, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun ya. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya 20 tahun di bisnis ini juga kayak apa ya, kayak nggak berasa ngejalaninnya, ikut proses ya. Yang kita lakukan tiap hari adalah kita makan sebuah proses yang kecil-kecil gitu ya. Kayak ada cerita kan, gimana caranya bisa makan gajah 1 ekor, ya dipotong-potong gitu. Nah, jadi dalam perjalanan bisnis ini saya pun ngerasain ya. Jadi waktu dari saya agen baru pun setiap ada closing berapa, biasanya agensi itu bikin kayak kontes. Kita dapat, bahkan dulu ya dapatnya kayak misalnya uang 50.000 gitu. Atau ada juga yang dapat buku, kalau closing berapa, dapat nasabah berapa, dapat buku gitu. Nah, penghargaan atas pencapaian kecil-kecil itu, kadang itu kita jadi nggak berasa melakukan sebuah perjalanan yang panjang gitu teman-teman. Ya, sadar nggak sadar, tahu-tahu 1 tahun lewat, 6 bulan lewat gitu. Ya, jadi dengan kita terus diingatkan untuk merayakan kemenangan kecil-kecil, ya
kemenangan harian, kemenangan mingguan ya. Itu kayak kasih kita energi positif untuk kita selalu ngerasa bahagia, dan kita tuh kayak mampu untuk melangkah ke hari yang besoknya gitu. Dan secara nggak sadar terus setiap hari seperti itu, akhirnya jadi lama gitu ya, jadi panjang akhirnya seperti itu. Nah, oke, semua ada waktunya ya, nanti teman-teman akan ngalamin semua juga seperti itu. Oke, sukses untuk kita semua. Bye.